Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ananta, absen 39, NIM D400190099. Akan menjelaskan tentang materi bisnis Islam. Pertama itu mencari 5 bisnis kontemporer yang lagi viral. Yang kedua, jelaskan secara singkat terkait operasional bisnis tersebut dan bagaimana menurut pandangan dalam Islam. Yang pertama itu bisnis berjualan cemilan halal. Membuka usaha atau cemilan ini merupakan bisnis yang sangat potensial karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan selalu dibutuhkan. Namun dipastikan jika bahan-bahan yang digunakan serta diolahnya adalah jenis-jenis makanan yang halal. Dan kita juga perlu mempelajari usaha atau cemilan yang cocok dikerjakan di rumah dengan modal yang kecil. Inilah beberapa contoh usaha cemilan halal. Yang pertama itu bisa jualan kue. Ya, kue di sini ada kue bolu, brownies dan sebagainya, kue-kue basah, kue-kue kering. Insya Allah ini halal kalau makanannya dari bahan-bahan yang halal dan dijualnya juga halal dan tidak bohong. Yang kedua, ini bisnis online halal. Saat ini bisnis online merupakan salah satu bisnis paling ngetrend di Indonesia. Selain cenderung lebih mudah, lebih banyak jenisnya, biaya menjalankan bisnis online juga cenderung lebih murah dibandingkan biaya konvensional. Beberapa jenis bisnis online yang saat ini sedang banyak dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah bisnis drop shipping, busana muslim misalnya, atau menjadi blogger dan publisher, membuat toko online, menjual jasa, bisnis afiliasi, dan masih banyak lagi. Banyaknya pilihan dalam bisnis online ini memang tidak otomatis membuat kita lebih mudah menjalankan, karena tidak semua bisnis online bisa cocok dengan masing-masing orang. Sebagian orang mungkin lebih cocok menjalankan bisnis dropshipping. Ini tergantung minat dan kemampuan masing-masing orang. Yang ketiga itu bisnis handmade. Dibutuhkan seseorang yang memiliki kreativitas tinggi untuk mengubah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Salah satu contoh dan memanfaatkan kain bekas yang diubah menjadi tas unik atau boneka cantik. Saya sendiri belum pernah melihat langsung proses pembuatannya, tapi ada banyak orang yang berhasil memanfaatkan bahan-bahan bekas di sekitar mereka menjadi sebuah bisnis menguntungkan. Yang keempat ini bisnis pulsa. Berkomunikasi dengan handphone sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Tentunya para pengguna telepon genggam ini akan membutuhkan pulsa agar dapat menggunakan gadget mereka tersebut. Nah, ini peluang usaha rumahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memiliki potensi keuntungan yang lumayan besar. Dalam menjalankan bisnis perjualan elektrik, kita tidak membutuhkan modal besar. Yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan usaha ini adalah sebuah perangkat handphone untuk melakukan pengiriman pulsa elektrik. Namun bila ini menjalankan usaha dengan membuka konter karena ini ingin berjualan HP juga, maka modal yang dibutuhkan tentu lebih besar. Selain biaya menyewa tempat, ada juga harus mempertimbangkan biaya-biaya dalam menjalankan bisnis, misalnya biaya listrik, membuat etalase, dan lainnya. Yang terakhir itu bisnis laundry. Usaha laundry ini bisa dimanfaatkan dan cocok bisa dijalankan dekat dengan kampus dan juga kos-kosan mahasiswa dan pekerja kantoran.
biasanya mereka tidak memiliki waktu cukup untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Selain itu, hasil cucian dan setrikaan yang mereka lakukan sendiri sering tidak rapi, sehingga mereka cenderung memilih untuk menggunakan jasa laundry. Saat ini sangat banyak orang yang menggunakan jasa laundry pakaian, selain karena harganya yang sangat terjangkau, juga karena hasil cucian dan setrikannya yang diberikan oleh penyedia jasa laundry biasanya lebih rapi dibandingkan bila mengerjakan sendiri. Melihat potensi yang lebih baik dari bisnis ini, tentunya Anda harus mempertimbangkan untuk membuka usaha laundry pakaian. Dari semua jenis bisnis itu semuanya halal, asal kita jujur, terus tidak curang, apalagi laundry. Terus pulsa tidak boleh korup, laundry jangan dimahal-mahalin, terus kue juga jangan dikasih formalin, dalam Islam juga dilarang ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.